kurang gini singgi tunggal Selamat Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa beribadah Sabat meskipun secara live. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah kita pada saat ini dari awal hingga selesainya nanti. Dan saya berharap saat pujian dinaikkan, Bapak Ibu yang ada di rumah pun bisa bernyanyi bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita akan mulai ibadah Sabat pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sampai kita semua bisa bangkit berdiri.
akan mengucap syukur atas kebaikan Bapa Yahweh. Haleluya. Maha besar Engkau Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, Tuhan yang kami sembah, kami puja. Pagi hari ini, di hari Sabat ini ya Bapa Yahweh, kami bersyukur karena kami bisa beribadah Sabat meskipun secara langsung ya Bapa Yahweh. Dan kami percaya Tuhan, meskipun kami berjauhan, tetapi kami satu di dalam tubuh Mashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, kami boleh dalam keadaan sebagaimana kami ada saat ini. Ini semua oleh karena kemurahan Bapak Yahweh. Mari Bapak Yahweh pimpin ibadah Sabat pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak Yahweh. Kami menolak kekuatan roh jahat yang hendak mengganggu mengacaukan ibadah kami saat ini. Kami bersehati mematahkan kuasanya hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Mari Bapak Yahweh, Engkau urapi setiap kami, siapapun yang saat ini melihat tayangan ini ya Bapak, kami percaya Bapak Yahweh memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak Yahweh, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Mari kita akan bersama saling serukan firman Israel sebagai iman pengakuan kita di hadapan Bapak Yahweh. Mari bersama-sama kita berikan pujian Bapa di surga, kami sembah Engkau. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menginjil Bapa di surga. Bersama
merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau terus bernyanyi bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita semua bisa berdiri, Bapak Ibu Saudara. Akan pujian ini di nama umat sungguh alangkah baiknya dan indah.
kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada-Mu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa kami beribadah di satu suasana yang tidak nyaman, namun Engkau tetap melihat hati kami, kerinduan kami, kesungguhan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah melalui ibadah streaming ini, anak-anak-Mu yang ada di rumah pun akan bisa menunjukkan hati mereka kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan meninggikan Engkau. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan tentunya kami bisa menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Hari ini kita terus melakukan ibadah streaming, sekalipun saudara tidak bisa datang di Kehilat, tetapi saudara bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini. Perlu saudara ketahui juga bahwa kami akan terus melakukan penyempurnaan sehingga live streaming kita akan semakin sempurna. Dan tentunya bukan cuma gambarnya saja yang bagus, karena saya sudah mendapatkan masukan dari beberapa orang dari berbagai negara. Gambarnya bagus, tetapi suaranya masih perlu ditingkatkan. Dan kami akan terus mencoba untuk meningkatkan sampai betul-betul sempurna. Bukan seperti suara visi dibacakan, saudara-saudara. Tetapi kami akan betul-betul memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh, sehingga saudara pun di rumah bisa bersama-sama dengan kami memuji dan meninggikan Tuhan. Oleh karena itu, saya berharap saudara terus bisa mengikuti live streaming kami. Dan apabila ada di antara saudara yang bangunnya kesiangan, sebutlah mungkin jam 9 pagi saudara baru bangun, sementara live streaming kita sudah selesai. Saudara bisa putar ulang dan saudara pakai untuk ibadah di rumah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, dan pagi ini saya akan mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya ambil dari kitab Matai atau kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Kitab Matai atau Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan segera Yeshua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, ia mendaki ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau,
diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun, karena Yesus berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dan sambil menanggapi, Petrus atau Kefa berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Dan dia berkata, "Datanglah." Dan setelah turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yeshua. Namun, ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dan segera Yeshua mengulurkan tangan. Dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang?" Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu seraya datang, mereka menyembah dia sambil berkata, "Sesungguhnya engkau adalah putra Elohim." Sampai di sini dulu pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu, sampai di ayat 33. Sekarang mari kita akan coba untuk merenungkan ayat ini yang saya beri tema, "Jangan kamu takut." Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah ini kita melihat adanya gerakan supranatural. Kenapa saya katakan demikian? Sebab perhatikan cerita ini baik-baik, saudara. Di ayat 22 dikatakan, dan segera Yeshua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia. Jadi kita bisa punya bayangan bahwa murid-murid pada waktu itu disuruh bertolak ke seberang terlebih dahulu. Sementara Yesuanya di mana? Dia berada di atas bukit, saudara. Dia berdoa seorang diri. Di ayat 23 jelas dikatakan, dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Dan saudara tahu, sekalipun Yeshua itu memiliki jarak dengan murid-murid, tetapi ternyata Yeshua tahu bahwa murid-murid sedang dalam keadaan kacau. Karena ternyata seharusnya perahu itu sudah sampai di tempat. Tetapi ternyata sampai tengah malam, murid-murid belum sampai, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana hebatnya Yeshua. Sekalipun dia berada di atas bukit, tetapi mata Yeshua tembus sampai ke hati murid-muridnya yang saat itu sedang dalam keadaan ketakutan. Murid-murid sedang bergumul antara hidup dan mati. Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka berhadapan dengan angin yang kencang. Mereka berhadapan dengan hidup dan mati. Tetapi di poin ini saya perlu memberitahu, disitulah Yeshua memperhatikan bagaimana keadaan dan kondisi murid-murid yang ada. Sama seperti kondisi saat ini, saudara-saudara. Saya berharap saudara jangan ketakutan dengan situasi yang ada. Sekalipun kalau saya berkata jangan takut, berarti bukan saudara lalu
jarak atau sengaja menantang peristiwa yang ada, itu juga tidak boleh, saudara-saudara. Karena firman Tuhan juga memberitahu di dalam kitab Yesaya untuk kita harus berdiam diri di rumah. Sementara murka Yahweh sedang terjadi di atas muka bumi ini. Saya percaya ini adalah saat di mana kita bisa mendekatkan diri bersama dengan keluarga. Kita juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga bisa menyadari bahwa sebetulnya kita itu tidak ada apa-apanya. Saya bersyukur kalau saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, sekalipun melalui live streaming. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang mari kita akan mencoba untuk melihat kenapa saya dari sejak kemarin berkata jangan kamu takut. Karena kalau kita takut, maka bukan saja akan menurunkan tingkat imunitas kita, tingkat kekebalan kita, tetapi juga aura kita menjadi buruk. Mujizat menjadi semakin jauh. Saudara perhatikan tadi bagaimana murid-murid Yesua ketika dia mengalami ketakutan. Yesua datang, Yesua sendiri loh yang datang, saudara. Dia bahkan dituduh sebagai hantu. Kan itu tragis sekali. Orang yang ketakutan, dia tidak bisa membedakan antara ini Tuhan atau itu hantu. Padahal mereka berjalan bersama Yesua, mereka makan bersama-sama, tetapi orang yang ketakutan, orang yang mengalami kepanikan, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tuhan sendiri pun dianggap sebagai hantu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesua di sini membuktikan bahwa dia adalah Bapa Yahweh sendiri, Yahweh sang pencipta alam jagat raya yang turun ke dalam dunia ini, yang membuktikan kemahakuasaannya bahwa dia pun mampu menguasai alam semesta, karena alam semesta itu adalah ciptaan dari Bapa Yahweh. Kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, pertanyaannya seperti ini, kenapa Bapak Yahweh kok harus turun dan menjadi manusia? Bukankah manusia itu yang berdosa? Kenapa Bapa harus turun menjadi manusia? Saya katakan demikian, saudara-saudara. Kenapa Bapa Yahweh menjadi manusia? Karena Dia, sang pencipta, itu ingin sekali menyelamatkan manusia. Sejak manusia pertama Adam jatuh di dalam dosa, maka kuasa yang Bapa Yahweh, Tuhan sang pencipta itu berikan kepada manusia, itu sudah direbut oleh setan, yang waktu itu memakai ular, yaitu nahas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sejak saat Adam jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunan manusia itu ada di dalam dosa. Dan untuk bisa manusia itu selamat, maka tuntutannya adalah harus dengan darah. Darah yang dikorbankan. Dan tentunya bukan darah orang berdosa, tetapi darah orang yang sempurna. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin manusia bisa mempersembahkan darah yang sempurna, sedangkan manusia sudah berada di dalam dosa? Tentu saja hal itu sangat mustahil, Bapak Ibu yang terkasih. Maka karena manusia tidak ada yang sempurna itu hanyalah sang pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Sedangkan yang dituntut kesempurnaan adalah manusia. Maka Yahweh sang pencipta itulah
yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia yang kita kenal Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach membuktikan dirinya sebagai Bapa Yahweh adalah terbukti bahwa setan pun takut dan menyembah kepada Yeshua. Coba saudara bayangkan, kalau Yeshua itu hanya manusia biasa, seperti yang disampaikan oleh banyak orang yang berkata, masa Sang Pencipta Tuhan semesta alam kok menjadi manusia? Maka setan tidak akan takut dengan manusia, saudara. Tetapi faktanya, setan takut kepada Yeshua, bahkan dia menyembah kepada Yeshua. Lah kalau manusia tidak menyembah kepada Yeshua, apa itu tidak lebih tragis dari setan, saudara-saudara? Yang kedua, Yeshua membuktikan bahwa dia adalah Sang Pencipta sendiri, yaitu ketika dia berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak mengakui bahwa akulah dia. Dia yang disebut di sini adalah Bapa Yahweh. Oleh sebab itulah Yahweh yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia itu dikatakan kalau kita tidak percaya maka kita akan binasa. Inilah kesempatan yang terbaik untuk saudara merenung bahwa engkau saat ini sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, di mana Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Barangkali kita juga akan bertanya, kenapa harus Yeshua? Saya beritahu Bapak Ibu, bahwa Yeshua itu adalah Sang Pencipta sendiri. Kata Yeshua di dalam teks bahasa Ibrani ditulis dengan 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu bisa berarti Yahweh. Shin, Waw, Ayin dibaca Shua dari kata dasar Safa dalam bentuk present continuous yang berarti menyelamatkan. Kata Yeshua saja sudah berarti Yahweh yang menyelamatkan. Jadi saat ini Bapak Ibu, Yeshua membuktikan bahwa dirinya itu anti kematian. Buktinya pada saat dia disalib, dia mati. Pertanyaannya, kenapa ahli Taurat dan orang Farisi menyalibkan Yeshua? Tidak lain adalah karena Yeshua mengaku bahwa dirinya adalah Yahweh. Dan itu bagi orang Yahudi ditolak, saudara-saudara. Tetapi dia membuktikan bahwa saat dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian, yang membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun saudara, dimanapun Anda berada, terimalah Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Yeshua buktikan saat ada di dalam dunia ini, dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Memang Bapak Ibu, kita semua pasti akan mati karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang akan mati. Tetapi kematian kita hanya sebatas fisik saja. Ketika kita sudah mati, maka kita akan bangkit kembali dan kita akan berjumpa muka dengan Yeshua. Dan saudara perhatikan, bagi banyak orang yang mengatakan perjanjian baru itu bullshit. Ada yang mengatakan Yeshua itu omong kosong. Tetapi sekarang dunia ini membuktikan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi itu ditulis di kitab Brit Hadasa. Kenapa Anda tidak percaya? Tulisan itu 2000 tahun yang lalu, tetapi sekarang betul-betul dalam penggenapan.
Orang di mana-mana saat ini ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, jangan kita mengkeraskan hati. Setan berusaha untuk menggagalkan karya keselamatan dari Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan kita takut, saudara. Pada pagi hari ini memang kita melakukan ibadah streaming. Bukan berarti kita ketakutan. Tidak sama sekali. Saya pun kalau memerintahkan jemaat untuk datang, mereka akan datang. Tetapi kita mengikuti petunjuk dari yang pertama, kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21. Untuk kita berdiam diri sejenak saat murka Yahweh sedang turun dan menguasai bumi ini. Dan yang kedua, kita juga harus tunduk kepada pemerintah negara dan bangsa Indonesia. Kita bersyukur sampai hari ini Indonesia tidak ada lockdown. Coba saudara bayangkan kalau Indonesia mengalami lockdown. Tentu saja hal itu akan sangat mempersulit pedagang-pedagang kaki lima, tukang-tukang becak, dan orang-orang yang tiap hari mereka harus mencari nafkah. Tetapi saya bersyukur Presiden kita tidak melockdown negara dan bangsa Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu, Indonesia akan pulih seperti sedia kala. Saya yakin karena saya percaya bahwa Yeshua dan Bapa Yahweh sedang menguasai Indonesia. Kita melihat yang tadinya tokoh-tokoh Kristen yang menolak nama Yahweh, sekarang mereka mulai menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Apalagi kalau mereka mau mencermati, orang-orang Kristen berkata haleluya. Haleluya itu adalah bahasa Ibrani. Halelu itu artinya pujilah. Dalam bahasa Arab halal itu artinya terpuji. Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita harus berdiam diri sejenak, bukan berarti kita ketakutan. Kembali ke firman Tuhan, bahwa murid-murid saat itu dicekam oleh rasa takut yang sangat luar biasa. Dan ketakutan itu adalah energi negatif. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang zona yang berbahaya terhadap getaran yang negatif. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian, yaitu tentang bagaimana zona yang berbahaya. Ini tiap-tiap perasaan hati manusia, Bapak Ibu, itu memiliki nilai, memiliki frekuensi. Nah, kalau saudara perhatikan, ini adalah jenis-jenis frekuensi dari hati manusia. Kalau saudara melihat pencerahan itu 700 plus, bahkan bisa lebih. Pencerahan itu orang yang sudah punya komunikasi yang sangat bagus dengan Sang Pencipta, saudara-saudara. Itu nilainya 700, bahkan bisa lebih. Tetapi orang saat mendapatkan kedamaian, kalau saudara lihat ya, dari zona yang nyaman, zona yang membawa mujizat, saudara bisa lihat ini, yang tidak saya kasih garis merah. Ini zona-zona di mana mujizat itu bisa terjadi. Kita turunkan sedikit, yaitu kedamaian. Ketika seseorang di dalam dirinya ada damai sejahtera, maka orang itu memiliki nilai 600. Ini nilai frekuensi ya saudara-saudara. Kemudian orang yang berbahagia itu memiliki nilai 540. Kemudian cinta. Orang yang memiliki cinta, orang yang memiliki kasih, nilainya cukup tinggi, yaitu 500. Ini di zona aman. Zona di mana mujizat itu bisa terjadi.
Maka banyak orang yang sering bertanya kepada saya, Pak Lukas, saya kenapa ya? Saya sudah melakukan hukum Loa tetapi masih belum ada apa-apa. Saya bilang, coba perhatikan di sekitarmu. Apakah hatimu itu ada kejengkelan, ada kemarahan? Itu akan sangat mengurangi. Sehingga mujizat tidak datang. Pintu-pintu rezeki semua tertutup. Lalu dia bikin pengakuan, iya Pak, karena suami saya itu kasarnya minta ampun. Kalau sudah memaki-maki saya, itu semua kutukan itu muncul. Dan saya menjadi jengkel luar biasa. Nah, saya katakan, ketika Anda jengkel, disitulah nilai Anda turun. Ada di zona di mana pintu-pintu mujizat itu tidak terbuka. Sekarang kita turunkan lagi, saudara-saudara, kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki nilai 400. Penerimaan, ketika saudara menerima pengajaran-pengajaran yang baru, maka nilai saudara itu 350. Saudara menerima orang lain dengan baik, nilainya sama. Pokoknya yang namanya penerimaan. Makanya ketika ada hal-hal yang baru, jangan belum apa-apa sudah a priori dulu. Belum apa-apa sudah ditolak dulu. Dan itu yang membuat frekuensi saudara itu merosot. Sekarang berapa banyak tokoh-tokoh Kristen yang sudah mengenal bahwa Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Cuman yang menjadi masalah, mereka berani atau tidak untuk menyampaikan kepada jemaat. Hanya itu saja. Dan itu dibutuhkan nyali, saudara. Dibutuhkan keberanian. Kemudian, kita turun lagi, kemauan. Keinginan untuk sesuatu yang baik, itu nilainya cukup tinggi, 310. Sekalipun dia sudah berada semakin turun, saudara-saudara. Kemudian, netralitas, 259. Kenapa seperti itu? Ternyata, orang yang bersifat netral hatinya itu mudah dimasuki oleh pengajaran-pengajaran yang baru. Tetapi kalau orang yang belum apa-apa sudah menolak, ya repot, saudara-saudara. Orang akan mengalami penurunan di dalam frekuensi. Kita lihat lagi yang paling bawah dari zona aman, yaitu keberanian. Seperti yang tadi saya katakan. Ketika engkau berani menyampaikan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, nilai saudara ada dalam nilai zona aman. Aman untuk keselamatan kita, aman untuk keselamatan jemaat. Dan jangan pernah takut kalau sampai ada ancaman dari sinode, ada ini dan itu. Karena faktanya sekarang sudah mulai banyak tokoh-tokoh Kristen yang sudah mengerti. Cuman memang mereka kadangkala masih berpatokan kepada ADART dan sebagainya. Kita harus ikutin gerak Roh Kudus, saudara. Saya bersyukur di tahun 2000 Bapak Yahweh berikan keberanian untuk saya menyampaikan nama Bapak Yahweh dari institusi gereja. Nah sekarang kita turunkan sejenak. Kita masuk ke dalam zona berbahaya dari getaran negatif. Yaitu apa? Kebanggaan. Ternyata kebanggaan itu ada di zona merah. Karena orang yang bangga itu bisa terpancing provokator si setan untuk membuat orang menjadi sombong. Membuat orang menjadi angkuh dan itu turun nilainya. Yang saya sebut di sini kita ada di zona merah. Kita turunkan lagi yaitu amarah. Itu sudah ada di zona merah. Maka kalau saudara ada di zona ini, saudara nggak akan bisa mendapatkan mujizat. Saudara ngotot seperti apapun, selama amarah saudara ada di dalam diri saudara, maka saudara tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Keinginan nilainya 125. Keinginan apa sebetulnya, saudara-saudara?
Tentu bukan keinginan yang baik, tetapi keinginan yang buruk. Orang yang punya keinginan yang buruk itu nilainya 125. Kita turunkan lagi, takut itu nilainya 100. Kemudian sedih, duka cita itu nilainya 75. Terus turun, saudara-saudara. Tadi saya katakan takut. Kalau takut, yang terjadi kita malah bisa binasa. Kenapa? Karena dianggap oleh Tuhan Sang Pencipta, dia atau orang yang takut berarti tidak mengakui akan penyertaan Bapa Yahweh di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan takut. Orang yang sedih dan berduka, itu juga nilainya turun. Tidak peduli, cuek, acuh, ya, tidak peduli dengan orang, itu nilainya 50. Rasa bersalah itu 30, rasa malu itu 20, itu nilai yang paling rendah. Tetapi saudara-saudara, sekalipun 20 sampai itu 175, dia tetap ada di zona merah, zona yang berbahaya. Oleh sebab itulah, saudara harus terus meningkatkan kehidupan mental saudara hingga mencapai tingkat zona aman. Orang yang berada di zona aman, percayalah, dia pasti akan selalu ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan melihat orang yang takut. Kemarin kan saya sudah memberitahu, orang yang takut virus, ketakutan yang dahsyat, dia akan terkena virus. Kenapa? Karena dia punya frekuensi yang sama dengan virus. Nah, sekarang saudara perhatikan, ada seseorang yang menyelidiki tentang frekuensi virus. Virus apa saja? Bukan cuma virus corona yang saat ini sedang marak di mana-mana, tetapi semua virus, baik virus SARS, virus Ebola, virus apapun. Ternyata, saudara-saudara, orang yang bernama Insinyur Andre Simoneton itu sudah menyelidiki berapakah getaran dari virus itu. Karena kita juga mengakui, bukan? Saya sudah ajarkan kepada saudara bahwa semua benda-benda yang ada di atas muka bumi itu memiliki getaran, punya vibrasi, saudara-saudara. Dan virus itu vibrasinya itu sangat rendah. Nanti kita akan lihat. Dan rupa-rupanya Insinyur Andre Simoneton ini menyelidiki getaran virus atau menyelidiki frekuensi dari virus itu bukan 1-2 tahun loh, saudara-saudara. Penyelidikan dia memakan waktu yang panjang sekali, hingga mencapai 30 tahun. Dan hasil penyelidikan dari Andre Simoneton itu cukup mengejutkan. Karena virus itu ada di nilai 500 mili angstrom, ya. Jadi sangat kecil sekali, saudara-saudara. Nanomili. Jadi 500 nanomili itu sama dengan 5.000 angstrom. 1 nanomili itu 10 angstrom. 5.000 angstrom itu sama dengan 500 nanomili. Berarti sangat kecil tersebut frekuensinya. Dan menunjukkan bahwa semua virus bergetar pada frekuensi yang sangat rendah di bawah 5.000 angstrom. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang itu takut, akan sangat mudah terkena virus. Kenapa? Karena dia memiliki frekuensi yang rendah di zona merah. Dan zona merah itu adalah zona di mana virus-virus bisa
masuk menguasai manusia. Saya ambil satu contoh, saudara-saudara. Ketika seseorang ada di rumah sakit dan dia sudah tidak lagi punya semangat untuk hidup, maka yang terjadi, orang tersebut cepat mati, saudara-saudara. Tetapi berbeda apabila ada orang sekalipun dia sakit tetapi semangat hidupnya itu tinggi, maka semangat itu yang bisa membuat antibodinya itu semakin kuat, saudara-saudara. Dan antibodi itu satu-satunya tentara yang Tuhan berikan di dalam tubuh manusia untuk menghalau virus apapun juga. Jadi, saudara, jangan takut. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, sampai hari ini saya sering sekali mendengar, baik di grup maupun orang yang kirim saya WA, dan anehnya dia bukan mengirim hal-hal yang positif, tetapi mengirim hal-hal yang negatif, yaitu apa? Di daerah ini ada orang kena virus mati, di daerah sono ada orang kena virus mati. Lalu dalam hati saya bertanya, terus dia kirim ke saya tujuannya untuk apa? Kenapa informasi ini diberikan kepada saya? Kan aneh, saudara-saudara. Lalu kalau saya tahu di situ ada orang mati, di sana ada orang mati, terus saya disuruh bagaimana, ayo? Itu data nggak akan saya masukkan dalam hati, saudara-saudara. Kenapa kalau saya masukkan dalam hati? Misalnya, di Rejowinangun, daerah Kehilat, sudah ada 5 orang mati karena virus. Pertanyaan saya, terus saya disuruh apa? Nggak ngapa-ngapain tuh? Disuruh waspada. Oh, sudah dari kemarin-kemarin. Ngapain Anda harus kirim saya yang sifatnya negatif? Bukankah lebih baik saudara kirim di Wuhan saat ini sudah banyak rumah sakit yang ditutup, dan itu fakta, saudara-saudara. Kemarin ada seorang dokter yang mengatakan ini orang yang kena virus yang sudah tinggal matinya hidup kembali. Nah, itu boleh dikirim. Dan itu akan membangkitkan semangat, bukan malah menakut-nakuti. Saya katakan, halo saudara-saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saya beritahu, apabila Anda mendengar, membaca informasi-informasi yang negatif, delete saja. Yang penting kan kita sudah waspada. Waspada suruh seperti apa lagi, saudara-saudara? Kita sedang berhadapan dengan makhluk yang tidak kelihatan mata. Jadi lebih baik kan kita cari bagaimana caranya kita bisa semangat. Orang-orang di Wuhan saja mereka bisa berteriak, Wuhan Jiayou. Oh, mereka semangat, saudara-saudara. Dan ternyata mereka banyak yang sembuh. Mereka sudah melarang orang untuk menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Tapi sampai hari ini, saudara enjoy dengan berita-berita itu. Nanti begitu kita dengar, oh di sana ada kematian, dia cerita lagi. Oh di sana ada kematian, dia cerita lagi. Lalu untungnya apa saudara cerita itu? Engkau bukan badan statistik yang tujuannya untuk menghimpun data-data. Tetapi Anda diperintahkan untuk Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang baik. Maaf Bapak Ibu, apabila Anda mengirim WA ke saya, berita-berita yang bikin orang menjadi takut, sekali-kali tidak akan pernah saya kirim ke orang lain. Tidak. Tetapi saya akan mengirim hal-hal yang baik. Oh, itu virus di sebelah sana orang sembuh total. Kemarin saya juga lihat di televisi, ya, di internet ada 3 orang yang kena virus. Dia sudah sembuh, dinyatakan sembuh total. Nah, itu yang penting. Oleh karena itu, jangan turunkan perasaan takut saudara. Semakin turun dengan berita-berita yang menakutkan. Memang kita sudah berada di masa yang sukar, di akhir zaman.
Saya berdoa apa? Doa saya, Tuhan, ini kami berada di masa yang sukar. Dan saya tidak mungkin menghentikan ini, karena itu sudah ada nubuatan dari kitab suci. Saya hanya katakan, Tuhan, selesaikan nubuatan itu. Saya percaya, saya tahu bahwa Engkau sudah selamatkan saya. Saya juga berdoa, Tuhan, teguhkan iman dari seluruh umat-umat-Mu, khususnya juga Kehilat Aleph Tau ini. Karena saya tahu, saudara-saudara, orang yang ada di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, keselamatannya itu sudah dijamin. Oleh karena itulah, pada pagi hari ini, saya menghimbau kepada saudara sekalian, seperti firman Tuhan, tema hari ini, jangan kamu takut, percayalah bahwa Bapa Yahweh selalu menyertai saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Dia Bapak Yahweh oleh anugerah kasih yang besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Kau. Oleh sebab itulah saya meminta pertolongan Tuhan, agar Engkau menyatakan mujizat-mujizat-Mu. Orang-orang yang terkena virus yang ada di Indonesia, Tuhan bersama, Tuhan sembuhkan. Kami mencintai negara ini, Tuhan. Kami menyayangi negara kami. Kami menyayangi presiden kami. Tuhan jaga lindungi Pak Jokowi. Apalagi saat ini beliau baru saja berduka cita oleh karena ibundanya kembali pulang dipanggil Engkau. Oleh karena itu Bapak Yahweh, Engkau memberikan penghiburan kepada presiden kami, supaya dia tidak berlarut-larut dalam duka cita. Kami tahu kondisi presiden kami saat ini mengalami kesulitan yang luar biasa, karena dia mengalami tekanan dari berbagai pihak. Tetapi Engkau yang menjadi penolong. Lihatlah kami, orang-orang yang memanggil nama-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami terus berdoa, Bapak Yahweh, berkati negara dan bangsa Indonesia ini. Lepaskan mereka semuanya ya Tuhan dari bencana besar ini. Kami percaya kemenangan akan terjadi bagi negara dan bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia menjadi negara yang sehat, negara yang kuat, negara yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Oleh karena itu pagi hari ini saya menyerahkan negara dan bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami persembahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saya mempersembahkan seluruh hidup pelayanan kami juga di dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatlah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa di atas muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menyombongkan diri di hadapan-Mu. Nyatanya menghadapi binatang-binatang yang kecil yang tidak kelihatan mata yang bernama virus itu pun tidak mampu. Dan kepada siapa kami mengadu, kepada siapa kami minta tolong kalau bukan kepada Bapa Yahweh, Tuhan Sang Pencipta, Yahweh Sebaot. Oleh karena itulah kami persembahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ibadah kita tutup, saya ingin memberitahu kepada saudara sekalian bahwa untuk perayaan
baik perayaan pesta, perayaan hak Hamasot atau roti tidak berarti, dan Yom Habibullah atau buah suluk, kita tetap merayakannya sekalipun di rumah masing-masing. Saya menghimbau kepada saudara sekalian yang keluarganya banyak, saudara bisa berkumpul bersama. Dan bagi saudara yang mungkin keluarganya hanya satu atau dua, mungkin bisa nempel kepada keluarga yang lain yang anggota keluarganya sedikit, saudara jadi bisa bergabung, saudara juga bisa bersama-sama beribadah untuk memuliakan Bapa Yahweh melalui live streaming. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, saudara bisa terus ikuti grup, ya. Kalau yang umum saya akan masukkan di YouTube, tetapi untuk intern saudara lihat di grup Kehidupan Alef khusus untuk jemaat Alef Magelang. Jadi ini saja pengumuman yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Ada pengumuman lain dari sini? Ya, ya ini pengumuman untuk fellowship, ya, fellowship KPI se-Indonesia tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 Agustus. Harapan kita semua sudah selesai, ya. Ini akan dilakukan di Hotel Infinity Inn Jimbaran, Bali. Biayanya 1,5 juta tiap orang. Itu belum termasuk transportasi. Dan saya mungkin memberikan sedikit masukan bagi saudara yang dari Magelang ini akan ikut ke Jimbaran. Saudara mungkin bisa kolektif, ya, kumpulin orang, kemudian sewa bis itu akan lebih murah dibanding saudara naik pesawat. Apalagi kalau keluarganya banyak, kalau bisa kumpul, ya, kolektif iuran untuk sewa bis ke Jimbaran itu akan lebih murah, saudara, ya. Itu saran dari saya, saudara bisa memperhatikan. Kemudian bagi yang berminat ikut serta bisa mendaftarkan kepada Ibu-Mas, ya. Kemudian untuk ibadah raya, saudara tetap ikutin saja. Untuk pesta itu diadakan pada hari Selasa. Ini semua streaming, ya. Hari Selasa tanggal 7 April jam 6 sore di Kehilan. Temanya adalah Yahweh yang membebaskan kita. Sekali lagi saudara bisa tetap ikuti di rumah masing-masing. Kemudian untuk roti tidak berarti ini ada dua, ya. Ini untuk ibadah pembuka itu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 8 April jam 6 di Kehilan. Temanya Yahweh yang memberikan kehidupan. Kemudian untuk buah suluk akan diadakan Minggu pagi jam 6 tanggal 12 April. Temanya bawalah persembahan kepada Yahweh, sementara ibadah sorenya tidak ada, saudara. Kita hanya ibadah pagi saja. Nah, bagi saudara yang akan memberikan persembahan buah suluk, saudara bisa menyerahkannya di Kehilan seperti biasa. Sekalipun saudara ibadahnya di rumah masing-masing. Nanti semua persembahan itu kita bawa dalam doa, kita serahkan kepada Bapak Yahweh. Begitu, ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk info 7 hari yang berikutnya, roti tidak berarti penutup. Yang ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 April jam 6 di Kehilan. Temanya Jalan Yahweh adalah sempurna. Sementara ibadah Rabu 15 April digabung Selasa. Saudara perhatikan pengumuman ini. Ya, selesai, tidak ada pengumuman lain lagi. Kita akan akhiri. Saya mengundang sama Tuhan semua yang ada dimanapun Anda berada. Mari kita pamit berdiri, kita akan duduk di dalam doa. Terima kasih, ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka juga akan melakukan
sesuatu seperti biasa Tuhan tolong. Mungkin mereka saat ini ada lepek di tetangga atau ada di tempat-tempat yang lain. Saat mereka akan kembali, Tuhan tolong jaga lindungi mereka. Terima kasih Bapak, yang di hari Sabat ini mereka akan menjadi semakin lebih sungguh-sungguh dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang. Sekalipun tetap dalam keadaan screening, tetapi kami percaya Engkau selalu memberkati karena Engkau melihat kesungguhan hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Yefare Yahweh wa Yisreka. Yahweh tanah mereka. Wihuneka. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di langit. Baru engkau fiatkan fahim mereka syikar mereka sekarang soleka. Diberkatilah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anakmu dan anak-anak Tuhan. Baru tanah kamu sampaikan berkatmu dan tempat adoranmu. Baru ada moil, baru ada bersedekah dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar.